Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa tetap semangat belajar matematika dan semangat belajar di rumah. Nah teman-teman, hari ini Kak Peri akan menjelaskan dan melanjutkan video pembelajaran tentang pecahan. Siapa yang sudah mengenal pecahan? Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pintar. Oke. Nah, di video kali ini Kak Peri akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pecahan. Kemarin kita sudah belajar pecahan. Itu pecahan biasanya di dalam soal-soal itu ada 4. Pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, dan pecahan persen. Ataupun pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Oke. Pecahan. Pecahan biasa. Contohnya adalah 1/2, 2/3. Nah, teman-teman, di dalam pecahan biasa ini terdapat ada 2 bilangan, yaitu bilangan di atas dan di bawah, atau pembilang, dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Nah, pembilang ini di dalam pecahan biasa tidak boleh lebih besar daripada penyebutnya, teman-teman. Tidak boleh. Kalau misalkan pembilangnya lebih besar dalam penyebutnya, maka harus dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, jadi ini adalah bentuk lanjutan dari pecahan biasa. Nah, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka harus dirubah ke campuran. Contohnya, pecahan biasanya ada 3/2. Nah, artinya 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 ini, 3-nya adalah pembilang, 2-nya penyebut. 3 lebih besar daripada 2. Tidak boleh. Jadi, sederhananya adalah rubah menjadi ke dalam pecahan campuran. Caranya dengan 2, mencari perkalian 2 yang hasilnya paling mendekati 3. 2 dikali berapa yang isinya 3? 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, sisa dari 2, sisa dari perkalian 2 ini berapa? Dari 3. 3 dikurangi 2 sama dengan sisanya 1. Dan 2-nya tetap. Jawabannya 1/2 ataupun 1/2. Kemudian yang ketiga, teman-teman sudah tahu kembali, yaitu ada pecahan desimal. Yang keempat ada persen. Desimal ini contohnya seluruh bilangan yang memiliki koma itu disebut bilangan desimal. Contoh 0,5 atau 1,2 atau 1,7 itu adalah bilangan desimal. Dan kalau persen tandanya adalah memiliki tanda persen. Contohnya 1%, 25%. Nah, teman-teman yang suka shopping, suka belanja, pasti tahu yang namanya persen. Diskon 50%. Nah, berarti itu adalah bilangan persen ataupun pecahan persen. Nah, sekarang teman-teman, kita akan melanjutkan kembali ke dalam operasinya ataupun ke dalam mengimplementasikan dari pecahan. KPD akan memberikan sebuah materi tentang menyamakan penyebut. Nah, dalam menyamakan penyebut ini, teman-teman, tentunya banyak sekali fungsinya. Satu, misalkan menyamakan penyebut ini untuk menjumlahkan. Yang kedua, untuk mencari nilai. Nah, ini untuk menjumlahkan dan mengurangi.
kemudian untuk mencari nilai, kemudian untuk membandingkan. Nah, banyak sekali fungsinya. Membandingkan. Nah, jadi dalam menyamakan, ini menyamakan ya. Ini menyamakan. Nah, dalam menyamakan penyebut ini ada beberapa fungsi. Untuk menjumlahkan juga bisa, mengurangi juga bisa, untuk mencari nilai juga bisa, untuk membandingkan juga bisa. Nah, dalam menyamakan penyebut itu disebutnya dengan cara mencari KPK. Siapa yang sudah kenal KPK? Nah, teman-teman udah pasti tahu. Contohnya, contoh. Ada 3/4 dan 2/8. Nah, ada dua pecahan di sini teman-teman, ada 3/4 dan 2/8. Kira-kira apakah dalam membandingkan kita harus menyamakan pecahan? Tentunya iya. Apakah dalam mencari nilai kita harus menyamakan pecahan? Tentunya juga iya. Apakah dalam menjumlahkan dan mengurangi kita harus mencari pecahan senilai? Tentunya iya. Jadi maksudnya adalah mencari pecahan senilai itu adalah untuk menyamakan penyebut. Di sini penyebutnya 4, di sini 8, jadi harus sama. Apakah penyebutnya sama-sama 4 atau sama-sama 8 atau sama-sama berapa? 16, 20? Nanti kita lihat dari KPK. Kita harus mencari KPK-nya dari 4 dan 8. Bagaimana cara mencari KPK? Jika teman-teman sudah kenal pohon faktor, kali ini Kak Ferry akan menjelaskan tentang KPK dengan menggunakan cara tabel. KPK 4 dan 8. Kita buat tabelnya. Dan seperti biasa, menyederhanakan KPK, mencari KPK itu dengan membagi dengan bilangan prima. Ini KPK nih, cara KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Oke, dibagi bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan apa saja? 2, 3, 5, 7, dan masih banyak lagi. Ini adalah bilangan prima. Nah, kita akan mencari faktor-faktor persekutuannya. 4, kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. Bisakah? 4 dibagi 2 bisa sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian dibagi 2 kembali. Bisa nggak? Nah, pembagian ini harus sampai habis, teman-teman. Harus sampai 1. 2 dibagi 2, 1. Nah, tandanya ini sudah selesai. Yang 4 ini sudah selesai. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Udah selesai belum? Belum. Masih ada yang belum menjadi 1. Kita bagi lagi menjadi 2. Harus ini dulu. Kalau nggak bisa dibagi 2, baru bagi 3. Nggak bisa dibagi 3, baru dibagi 5. Gitu teman-teman. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2 ini karena sudah habis tetap tulis 1. Nah, sudah 1 semua, berarti KPK-nya adalah ini semua. Nih. 2 kali 2 kali 2. Ataupun 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Maka KPK-nya adalah 8. Penyebutnya harus 8 semua. Nah, udah sama nih. Udah sama. 4 dikali berapa? Biar hasilnya 8 tadi. Karena mau disamakan penyebutnya. 4 dikali 2. Maka pembilang pun harus dikali 2. Nah, teman-teman sudah belajar memperbesar dan memperkecil pecahan. Itu materinya ada di kelas 4. Nah, 3 dikali 2 sama 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita sudah tulis 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian yang ini kita harus penyebutnya harus menjadi 8. Sedangkan ini sudah 8. Jadi tidak ada yang berubah. Maka dia tetap sama. Ketika penyebutnya sama, pembilangnya pun tetap sama, yaitu 2. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, teman-teman mengetahui. Bisa membandingkan. Nah, bisa membandingkan. Apakah 6 lebih besar, apakah 6/8 dan 2/8 ini, apakah 6/8 lebih besar dari 2/8 atau lebih kecil dari 2/8 atau sama dengan 2/8? Ketika penyebutnya sudah sama, teman-teman hanya membandingkan pembilangnya saja. 6 dan 2. 6 ini lebih besar, lebih kecil atau sama dengan daripada 2?
lebih besar. Artinya seperti ini. Jadi 6/8 lebih besar daripada 2/8. Tuh. Kemudian teman-teman juga bisa menjumlahkan menggunakan setelah menyamakan penyebut. Setelah menyamakan penyebut, teman-teman bisa menjumlahkan. Nah, ketika teman-teman menemukan penjumlahan, nah, seperti itu, maka yang harus teman-teman lakukan adalah menjumlahkan pembilangnya saja. Lagi-lagi, pembilangnya saja. 6 tambah 2 sama dengan 8, dan penyebutnya tetap per 8. Sudah sederhana belum? Belum. Bentar, KPRI hapus KPK-nya dulu. Nah, ketika teman-teman menemukan pembilang dan penyebutnya nilainya sama, artinya atas bawah angkanya sama, maka hasil sederhananya adalah 1. Kenapa? Karena 8/8 itu adalah 8 dibagi 8, sama dengan 1. Ini adalah nilai paling sederhana. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah menyamakan penyebut yang tadi 6/8 dikurangi 2/8, teman-teman juga bisa mengurangi. Nah, kita pasangkan mengurangi setelah tadi menjumlahkan. Kita akan mengetahui ketika penyamaan penyebut. Seperti tadi, ketika penyebutnya sama, tidak usah diapa-apakan. Jadi, cukup ditulis ulang. Dan yang dikurangi adalah pembilangnya saja. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Apakah 4/8 ini sudah sederhana? Belum. Kenapa? Karena dia masih bisa diperkecil. Teman-teman sudah belajar, diperbesar itu artinya dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama, dan diperkecil adalah dibagi dengan pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Trik mudahnya adalah dibagi 2, kalau nggak bisa dibagi 2 dibagi 3, kalau nggak bisa dibagi 3 dibagi 4, dan seterusnya. Nah, sekarang cara mudahnya adalah lihat dulu penyebut bisa tak dibagi 4, bisa tidak dibagi 4, bisa. Artinya kita bisa langsung membagikan sebanyak nilai pembilang. 4 dibagi 4, dan ini pun harus dibagi 4. Sama dengan 1/2. Itu adalah pecahan sederhana. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke teman-teman, setelah menyamakan penyebut, teman-teman dapat memanfaatkannya untuk menjumlahkan, mengurangi, mencari pecahan senilai, dan membandingkan. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menonton video KPRI, dan jangan lupa semangat belajar di rumah. Sampai bertemu di video KPRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.